Perkenalkan, saya Rida Subhanijar dari UPTD SD Negeri 015861 Bunut Seberang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Saya ditemani dengan rekan saya, Ibu Nurul Hasanah. Dia mengajar di kelas 2 SD di UPTD SD 015861 Bunut Seberang. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah sehat ya, Bu. Alhamdulillah, nampaknya semangat hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah semangat, Bu. Hari ini saya akan mengadakan percakapan observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya lakukan supervisi kelas Ibu ya Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Bu, ketika melaksanakan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik kepada murid-muridnya, begitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa ya Bu? Oh iya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya Bu, yang pertama dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat mensimulasikan kegiatan bermain peran dengan artikulasi dan intonasi yang jelas. Lalu Bu, dengan kegiatan mendengarkan temannya membacakan teks kegunaan benda, siswa dapat menyebutkan kegunaan benda dengan benar dan tepat. Juga dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengelompokkan macam-macam benda berdasarkan wujudnya, baik benda padat, cair, dan gas dengan tepat dan benar. Jadi tujuan pembelajaran Ibu mensimulasikan kegiatan bermain peran dengan artikulasi dan intonasi yang tepat, dan kemudian menyebutkan kegunaan benda dengan benar dan tepat. Kemudian mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya ya Bu. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya sendiri di sini saya menggunakan dua area ya Bu. Yang pertama itu ada area pengetahuan dan juga area keterampilan. Untuk area pengetahuannya sendiri itu pada saat siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan kegunaan benda dengan benar dan tepat. Juga siswa dapat mengelompokkan macam-macam benda tersebut berdasarkan wujud bendanya. Lalu untuk area keterampilannya, siswa dapat mensimulasikan kegiatan bermain peran itu dengan bagaimana artikulasi dan intonasinya Bu, dengan jelas dan tepat seperti itu. Nah, baik Bu, berarti area pengetahuan yang Ibu capai ada dua ya kan Bu? Pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini bagian pengetahuannya Ibu menyebutkan kegunaan benda dengan benar dan tepat. Kemudian mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Nah, di keterampilannya di sini Ibu mensimulasikan kegiatan bermain peran dengan artikulasi dan intonasi yang tepat ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau media pembelajarannya. Untuk strateginya sendiri ya kan Bu, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu Bu. Dan juga kemudian nanti saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dari masing-masing siswanya Bu. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran problem based learning ya Bu. Dan metodenya nanti ada metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik,
Jadi rancangan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan problem based learning ya Bu. Dan metodenya berdiskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan ya Bu. Kemudian media pembelajarannya Ibu menggunakan apa ya Bu? Untuk medianya nanti itu akan saya rancang sendiri Bu, namanya Gupi, Gurita Pintar, dan juga ada LKPD yang akan dibagikan nanti kepada siswa. Oh, jadi media pembelajarannya Gupi, Gurita Pintar ya Bu ya. Wah, sangat menarik sekali ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan seperti apa sih Gupi itu Bu? Untuk bentuk dari Gupinya sendiri kan Bu, seperti namanya ya Gurita. Nah berarti nanti bentuknya seperti gurita juga Bu. Jadi anak-anak itu biar penasaran dan tertarik. Nanti kepalanya itu gambar gurita, lalu ada tentakelnya, kakinya itu saya buat dari kertas origami berbentuk rantai-rantai gitu. Di rantai-rantainya itu nanti ada tulisan nama-nama bendahnya. Nah mereka nanti akan mengelompokkan apakah itu benda padat, cair maupun gas gitu. Nah, baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan observasi ya Bu? Oh iya Bu, karena kelasnya paralel ya, sepertinya setelah anak kelas 1 pulang, baru nanti kami kelas 2 masuk, kira-kira di jam 10 itu Bu. Besok di jam 10 di les ketiga dan 4. Nanti kita akan bertemu di jam 10 les ke-3 dan 4 ya Bu. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melaksanakan supervisi akademik, mencatat hal-hal yang ada di dalam kelas Ibu. Jadi setelah Ibu melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, kita akan melakukan pembicaraan pasca observasi ya Bu ya, yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Begitu Bu. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang sudah saya dapatkan Bu, berarti saya harus mempersiapkan media pembelajaran yang akan saya ajarkan besok untuk observasi ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Besok kita akan bertemu di jam 10 les ke-3 ke-4 ya Bu. Terima kasih Bu. Demikian percakapan pra-observasi kami. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Gupi, Gurita Pintar. Aku jelasin sekalian. Karena materi pembelajaran kita ada hubungannya dengan ini. Ya, apa kabarnya hari ini?
dua. Ini gambarnya apa? Ada kursi. Nah, kalau meja untuk apa gunanya? Dan belajar untuk pakai meja. Makan juga ya kan di ruang makan. Terus kalau sapu itu apa gunanya? Nah, sekarang ibu tanya. Kemarin kita udah belajar tentang wujud benda. Kira-kira meja ini benarnya wujudnya apa? Ada. Kalau sapu? Kalau kopi? Kalau misalnya udara dalam balon itu benda apa? Pandai-pandai semua anak ini. Pintar, tepuk tangan dulu. Nah, kali kalian tanyakan, Bu itu apa Bu yang Ibu bawa? Ini adalah bumi. Namanya gurita bintang. Nah, sekarang Ibu mau kalian buat kelompok. Apa kelompok? Kita akan mengelompokkan dulu. Di barisan ini ada nama-nama bedanya. Kalian akan mengelompokkan nama-nama bedanya. Nanti Ibu kasih nomor itunya. Dan sekarang coba buat dulu barisan kelompoknya biar ditempelin di dalam kelompok. Wujud benda, belajar apa bahasa Indonesia. Masih menyambung kegiatan kita yang tadi. Setelah tahu kegunaan benda, nah Ibu udah tulis. Di sini ada nama-nama bendanya. Jadi nanti masing-masing kelompok diambil, terus ditaruh ke lembar sini. Misalnya ada benda padat, taruh di bagian sini, kalian ketik, terus kalian tempel. Semua masing-masing kelompok bisa. Ambil dulu, ambil. Ayo ambil sebelah sini.
Sekarang kita udah berada di akhir pembelajaran. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita udah belajar apa kita, Mas? Bermain petasan. Siapa tadi artisnya? Ya, tadi ada Adib, ada Ariando. Memerankan siapa? Udin yang menjemput, Benny yang menjemput, Benny yang menjemput Udin. Terus yang kedua kita udah belajar mengelompokkan benda. Dari tadi si Gupi, tadi ada benda apa yang kalian kelompokkan? Uang, ada uang itu jadi benda gas. Terus tadi ada ibu buat kasir benda apa? Padat. Kalau misalnya oli, cair. Kalau misalnya sepatu, udara dalam balon, pinter. Terus ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya saya? Alianda dulu. Air mata itu apa, Bu? Air mata benda apa? Air mata itu benda apa, yo? Benda cair, pinter. Terus yang lain ada yang mau tanya? Tiara. Meja, tapi tadi kita jelasin meja benda apa? Sekarang, tadi kita udah belajar. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Nah, untuk PR di rumah, kalian buka di halaman 98. Ayo dilipat, halaman 98. Di situ ada gambar Dewi dan teman-teman. Nah, dikerjakan di rumah ya. Minta bimbingan sama ibu bapaknya, tapi jangan minta kasih tahu. Pertamanya kalian kerjakan dulu, baru minta periksa. Terus 1 sampai 5. Udah? Terus jangan lupa besok hadir lagi ke sekolah. Boleh disimpan. Udah semua disimpan bukunya. Jangan dikerjakan ya. Sampai selesai pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Ayo tapi dipimpin doanya. Sebelum pulang marilah kita berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Rida Subhanijah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Saya ditemani dengan Ibu Nurul Hasanah dan Bapak pengajar praktik Bapak Wan Fahmi Ajrudin Nasution. Selamat pagi Pak. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Selamat pagi Ibu Nurul. Ibu Ida. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan Ibu di dalam kelas. Nah, dengan tujuan mengobservasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana Ibu perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Setelah melakukan observasi kemarin, saya merasa agak sedikit tegang ya Bu. Tapi alhamdulillahnya semua sudah berjalan dengan lancar dan baik. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangannya Bu ada dua. Pertama area pengetahuan, lalu yang kedua ada area keterampilan. Untuk area pengetahuannya sendiri itu siswa mampu menyebutkan kegunaan benda dengan benar, lalu
untuk area keterampilan sendiri Bu, siswa mampu mempraktikkan kegiatan bermain kelas di depan kelasnya dengan artikulasi dan intonasi yang tepat. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Alhamdulillah Bu, saya sudah berhasil ya Bu, tapi ada juga beberapa kekurangan di sana sendiri. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Kendala saya di dalam kelas itu ada beberapa siswa yang tidak aktif. Jadi saat pembelajaran itu dia ada yang ada dari dia. Terus, mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Itu saya rasa Bu, karena saya membagi kelompoknya itu satu kelompok itu terlalu banyak orang. Jadi yang kerja itu hanya temannya itu aja. Sedangkan dia hanya menonton dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam kelompok. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Dibandingkan sebelumnya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu dan Ibu bisa realisasikan atau tidak ya Bu ya. Yang terakhir Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah Bu, secepatnya akan saya Demikianlah percakapan pra-observasi dan pasca-observasi bersama Ibu Nurul Hasanah. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.